menyipri. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di video kali ini yang mengenai dengan menyipre atau semburan racun di kebun. Oke, kita saksikan bersama. Inilah tempat air sungai kecil ya. Kita tempat ambil air untuk menyipre. Ini peralatan kita gunakan untuk menyipre. Jadi saudara, teman-teman, hari ini kita menyipre. Jadi menyipre ini kita ada tujuan. Tujuan menyipre ini adalah mengawal pertumbuhan rumpai, segala tumbuhan semak samun yang tumbuh di kawasan kebun kita. Ya, itulah tujuan penyiprian ini. Tapi penyiprian ini kita melihat kepada cuaca dia. Kalau cuaca dia kemarau, amat sesuai untuk menyipre. Tapi kalau cuaca dia hujan atau mendung, gerimis-gerimis, itu juga tidak sesuai untuk menyipre. Paling sesuai untuk menyipre adalah musim kemarau ya, untuk kita menyipre ya. Kita ingatkan juga menyipre ini hanya boleh dilakukan di kebun kekerapannya dalam 1 tahun 2 kali atau 3 kali. Tapi tahap yang minimal yang sesuai di kebun hanya 2 kali dalam 1 tahun, karena kita juga mengawal kandungan penyemburan racun di kawasan tanah kebun kita ya. Sebaiknya kita minimalkan penggunaan racun lah. Oke, racun yang kita guna ada berbagai jenis, tapi tindakan racun ada 2 saja. Satu tindakan yang cepat, satu tindakan yang agak lambat. Tindakan yang cepat mati rumput, hutan-hutan, rumpai-rumpai. Kita menggunakan racun yang agak lambat tindakannya, tapi itu sebenarnya kuat ya. Biasanya kita melihat racun yang ada kandungan. Di sini ada kandungan racun yang memberitahu glifosit dia berapa. Glifosit dia dalam kandungan berapa glifosit dia. Ini 41 glifosit 41, dan kita boleh melihat dia kelas apa, kelas 3. Itu apapun nama jenis racun, kita melihat dia punya kandungan glifosit dan kelas racun dia berapa ya. Kita boleh lihat di sini. Ini dia punya kelas 3 dan glifosit dia 41,0%. Itu kandungan kekuatan racunnya yang kalau kita pilih racun, apapun jenis racun, sudah itu racun santre, tingfosit, aras, apalah jenis semua racun. Racun ini salah satu racun yang paling cepat mati apabila kita sembur cepat mematikan rumpai, grumuksun. Tapi grumuksun itu dia cepat mematikan rumpai, tapi dia cepat tumbuh balik. Biasa yang kita pakai yang inilah, ada kelas-kelas dia, kelas 3 dan glifosit dia 41,0%. Dan kumpulan racun yang berkelas 4 juga bagus sebenarnya. Dia tidak berapa kuat karena dia sesuai apabila kita di spray di kebun. Akar sawit itu takut ke spray dan menyebabkan sawit itu mati sendiri. Tangki spray yang sering kita pakai ada, yang saya tahu ada 3 jenis. Satu tangki spray yang manual, kumpa tuh. Yang kedua lagi tangki spray yang pakai mesin, mesin seperti mesin injin dia seperti injin grass cutter kecil ya. Itu semburan air dia kuat dan cepat. Dan yang ketiga yang macam inilah, tangki spray yang begini. Tangki spray jenis ini dia
menggunakan baterai. Yang tangki spray ini sistem elektronik, tangki spray elektronik lah, bagus. Dia tangki spray ini dia tidak perlu pompa, dia hanya on switch. Yang penting sebelum menyspray, karena pastikan dia punya cas penuh, sentiasa oke, dan datang di kebun dan kita pakai tangki spray ini ketika cas dia mencukupi. Jadi kita on switch saja sembur, kita tidak perlu ini. Dan yang kalau yang pakai engine tuh ya memang kuat, tapi kadang-kadang kalau datang mesinnya mati, spark, kadang-kadang ulung sampai di kebun tangki spray tidak hidup. Jadi yang saya sarankan ataupun yang kebiasaan saya pakai inilah tangki spray elektronik. Ini kita boleh dapat di mana-mana kedai, sudah banyak di daerah Sabah. Untuk pengetahuan kita yang menceburi dalam bidang pertanian, sangat sekali dekat dengan kerja-kerja menyspray ini ya. Segelintir pengusaha petani atau pekebun, dia meminimalkan penggunaan racun ya, sangat sedikit penggunaan racun dia, dengan teknik mengemalkan sistem tanaman kacangan, yaitu penutup bumi. Dia memang kurang menggunakan racun ya, sangat minimal, karena sebahagian besar kebun dia ditutupi oleh kacangan. Nanti kita tengok dia punya contoh lah, kacangan penutup bumi untuk mengawal pertumbuhan rumpai atau hutan di kawasan kebun. Dan ya, kacangan juga mengawal pelembapan tanah. Oke. Dan itu keduanya, sukatan racun ini selalu kita pakai, orang kampung lah pakai, sering menggunakan nih tin sadin atau kalau dusun bilang put sadin. Sukatan put sadin ini dalam satu put sadin ini penuh dengan racun. Satu put sadin racun sukatan ini bersamaan dengan 60 ml hingga 80 ml. Jadi 80 ml lah rasa sukatan dia dalam unit ml, bersamaan dengan 16 liter air ya. Sukatan racun ini tergantung kepada kekuatan jenis racun itu sendiri dan juga ketebalan rumpai itu. Kalau rumpai itu terlalu tebal, kita harus menggunakan kuantiti racun dalam komposisi yang agak banyak ya. Mungkin ini satu tin ini 80 ml, mungkin kita tambah lagi dengan satu tin setengah, lebih dari 80 ml, untuk bersamaan dengan 16 liter air. Jadi per tangki 16 liter air ini satu tin sadin atau 60 ml hingga 80 ml ya, tergantung. Kalau tebal kita guna banyak, kita tambah dia punya kuantiti racun. Jadi kalau rumpai dia yang nipis, tidak berapa tebal, kita hanya menggunakan satu tin sadin ataupun kurang ya. Nanti kita tengok dia punya cara kerja operasi dia. Oke, mari kita operasikan. Ini baldi kita guna untuk cedok air. Nah, kita simpan dulu yang barang lain di tepi. Ini air kita guna cedok air. Dalam menyspray kita juga harus jangan lupa sistem keselamatan, safety first. Kita menggunakan topeng penutup mulut yang ini, yang sekarang ini sedang famous kita pakai ya, simpanan musim coronavirus.
Jadi kita pakai ini untuk menghilangkan eh, embun-embun, air embun semburan racun itu hingga terbang atau terhisap melalui lubang hidung kita. Jadi kita perlu pakai inilah. Kalau orang yang selalu menyipre, sering atau selalu menyipre, sebaiknya atau sebaiknya lah perlu cek kesehatan, medical check up di mana-mana hospital atau tempat pusat perobatan. Sekurang-kurangnya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan satu kali cek, satu kali medical check up ya. Karena kesan racun itu boleh juga meracuni orang itu. Kan saja rumpah yang teracun, tapi orang pun teracun. Oh ya, sebelum saya lupa, ini tangki spray. Tangki spray sebenarnya ini sistem elektronik. Jadi apabila kita pakai tangki spray ini, kita harus hati-hati bawahnya nih tepak, jangan terkena basah. Yang ini jangan terkena basah ataupun terendam air, karena dia punya elektronik berada di sini. Kalau dia terkena basah atau terendam air, maka sistem elektronik dia itu terganggu dan kemungkinan besar ini akan kondem ya, sudah boleh beroperasi dan sudah tentunya tidak dapat berfungsi. Oke, kita mulakan operasinya. Safety pass, penutup mulut. Kita buka dia punya tutup. Yang sebaik-baiknya ada sarung tangan pakai juga, tapi tidak bakalan tidak simpanan sarung tangan. Jadi paksa begini, nanti jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Pertama kita buka, kita masukkan air dulu. Kita ambil air, lalu timba ini ataupun baldi, kita tuangin begini. Baru tuh kita guna racun, baru kita masuk racun. Semput tuh. Oke, baru bersih. Karena kita hanya perlukan satu ya, satu Sinsadin atau 80 ml atau 60 ml nih. Nanti kita sekat pakai unit lah. Jangan kita lupa, sudah tuang air, tuang racun, kita harus bancu dulu supaya racun itu bercampur dengan air dengan cara sekatah ya. Macam juga kita minum kopi, kita tuang gula, kita tuang kopi, baru kita tuang air, baru kita bancu. Tujuannya supaya larut dan memberi kesan yang baik dan memuaskan ya. Agak-agak lah cukup, berapa cukup bancuan dia. Pagi-pagi begini sesuai untuk menyipre. Kalau saya lah, dari pagi itu menyipre. Kalau atas jam 11
tidak bagus, sudah menyipre. Dalam pengalaman saya, pagi sampai jam 10 itu, di bawah jam 11 kesan racunnya oke, sangat berkesan. Oke. Oh ya, untuk pengetahuan kita bersama, makluman kita bersama, kalau kita duluan semasa kita isi racun di tangki spray ini, tadi kan kita isi air dulu baru kita isi racun. Itu langkah yang bagus, karena menurut saya, sepanjang pengalaman saya, kalau kita duluan racun dulu kasih masuk di sini, baru air kita kasih masuk, dia akan mengeluarkan buih yang banyak, terlalu banyak buih, dan kita bancu dia terlalu banyak buih keluar, dan ini tidak baik, agaknya tidak baik, karena air kita tuang air nanti, air dia belum penuh sampai di sini atau di sini, air dia baru sampai sini, buih dia sudah keluar membuak-buak. Jadi itulah sebabnya kita duluan air dulu kasih masuk, baru racun. Jangan terbalik. Kalau terbalik racun baru air, buih dia akan keluar. Karena air dia belum banyak masuk, baru air dia sampai di sini, dia punya buih keluar muntah-muntah banyak. Ya, apapun jenis racun dia akan berbuih, terutama racun dusun bilang bromoksun. Itu yang racun, salah satu racun yang populer digunakan, sering digunakan oleh orang kampung pada musim zaman dahulu, musim beladang, menuai, sebelum mengasok. Makluman penting juga semasa menyipre, terutamanya ketika semasa menyipre, terutamanya ketika kita isi racun di tangki spray, usahakan dan pastikan racun ini tidak tertumpah di air sungai, ya, tidak tertumpah atau tiada kandungan air yang terlarut di air sungai, karena air sungai ini berbagai hidupan ekosistem dia, orang di bawah pun mungkin air ini sumber kehidupan segala makhluk hidup lah, ikan, manusia, burung, hewan, ya. Jadi kita sama-sama cegahlah, kita sama-sama perlu, sama-sama mengguna, kita bertanggung jawab. Jadi kita angkat lah. Kalau biasa angkat berat macam biasa saja lah. Oke, mari kita tunjukkan macam mana menyipre. Oke, kita menyipre, kita on switch dia. On switch dia ada di sini, yang ini on off. Jadi kita on, nah berbunyi. Jadi dia punya semburan di kepala dia nih, kita boleh adjust, pusing untuk semburan yang jauh, ada semburan yang dekat, ada semburan yang halus. Kita adjust lah ikut kesesuaian kita dan keadaan rumpai. Oke, ini perlu dia gini. Kita pakai motor. Oh, jarak jauh tempat kita menyipre di kawasan kebun, dari tempat
bakalan air atau tampungan air. Oleh karena di sana belum ada penaletak tampungan air seperti gilen atau drum, jadi kita ambil air terus dari sungai, jarak dia agak jauh, kita pakai motor ya. Motor ini banyak fungsi, multifunction, boleh angkat tangki spray, boleh angkat gerobak, boleh bawa jalan-jalan nih, sesuai untuk kebun lah. Motor mesti ada kalau di kampung. Ya, kita sudah hampir habis menyipre. Jadi selepas saja untuk makluman sajalah pada kawan-kawan yang menonton video ini, kita share pengalaman. Selepas saja menyipre, kita tunggu rumpai sudah mati kah belum. Kalau sudah cukup mati, rumpai-rumpai itu sudah cukup mati, baru kita tabur baja, kita laksanakan pembajaan. Karena selepas menyipre sudah cukup mati rumpai-rumpai itu, hutan-hutan tuh, semak samun, baru kita tabur baja. Dia secara tidak langsung itu sawit dia terpulih. Kalaupun ada semburan racun yang terkena akar sedikit, dia akan segera terpulih melalui teburan dan baja. Saya juga mendapat info ataupun mendapat kongsi pengetahuan, pengalaman dari kawan-kawan yang penggunaan racun sebenarnya ini boleh menyebabkan peningkatan atau menambahkan keasaman tanah. Jadi perlunya kita menabur baja, baja jenis kapur, karena racun yang kita gunakan pada setiap tahun 2 kali atau 3 kali menyipre untuk 1 tahun, sudah tentunya kandungan keasaman tanah itu telah meningkat atau bertambah. Jadi untuk menetralkan balik itu kita gunakan baja kapur ya, baja kapur untuk menetralkan asid atau asid asam ke asam tanah itu supaya netral. Dan sesudah tabur baja kapur baru kita tabur baja subur ya. Nanti kita kongsikan bagian baja pada channel saya yang seterusnya, nanti kan kita saksikan bersama. Oke, thank you, terima kasih. Kerja apa ya, kerja penyiprian racun ini atau penyemburan racun ini dilakukan atau dilaksanakan selepas musim selasing ya. Kita selasing dulu, sudah selasing kita tunggu pucuk muda dia keluar. Kalau sudah keluar pucuk muda dia itu sudah berapa agak-agaklah panjang pucuk muda itu sudah keluar, baru kita laksanakan penyemburan racun supaya kesan racun itu kuat, berkesan, dan penggunaan racun dan kerja tidak sia-sia lah, sebab cara kerja kita tepat ya, mengena sasaran. Nah, bagaimana kalau kita terspray daun pokok kelapa sawit, kita terspray ujung dia atau kita terspray daunnya? Bagaimana kita mengawal racun itu? Sudah kita terspray, sudah itu daun kelapa sawit. Caranya jangan tunggu lama-lama. Kalau terspray di bagian ujung dia, ujung di sini atau bagian ujung sini ya, di sini tuh terspray, atau bagian ujung sini terspray, jangan tunggu lama-lama, patahkan saja itu, patahkan saja yang kena spray itu, bagian kena spray patah saja ya. Yang sini kena spray di ujung sini, kita kasih patah aja di sini, kita patah pakai tangan. Kalau ada parang kita potong pakai parang. Oke, patahkan saja bagian yang terkena spray pada masa yang sama, jangan lewat, pada masa yang sama. Hari ketika itu terspray, ketika itu juga kau cantas dia
potong bagian kena spray. Tanggalkan daripada pohon dia, daripada pelepah utama atau batang utama, atau dari induk dia. Tanggalkan dari induk dia lah. Menyepray ini pun ada caranya, ya. Cara menyepray ada 3, ada macam-macam cara lah. Tapi yang pertama cara dia spray rata. Maksudnya spray rata semua kawasan di spray. Hanya yang tidak di spray kelapa sawit atau tanaman yang ditanam, yang dipelihara. Semua spray, gawangan spray, timbunan pelapa di spray, semua di spray. Itu dikatakan spray rata. Yang kedua, cara penyepraian dia ialah hanya spray berisan. Maksudnya berisan pokok kelapa sawit saja di spray, sekitar berapa lebar lah untuk berisan pokok kelapa sawit, sepanjang berisan setiap berisan pokok kelapa sawit. Dan yang ketiga, cara menyepray hanya kawasan bulatan setiap pokok kelapa sawit. Itu cara-cara, jenis-jenis cara menyepray lah yang selalu kita amalkan, yang selalu kita aplikasi dalam pertanian atau di kebun-kebun, apa saja kebun lah, terutamanya kebun kelapa sawit lah. Kita spray rata atau spray berisan atau spray bulatan. Itu tergantung kepada pengusaha atau pemilik kebun itu sendiri, yang mana dia suka, yang mana dia boleh kawal hutan, rumpai, dan kelembapan tanah kebun pemilik tersebut. Oke. Kita rehat dulu. Kita kerja mesti ada rehat. Jadi kembali lagi kita mengenai dengan penyepraian atau semburan racun di kebun, kelapa kebun, khususnya terutamanya kebun kelapa sawit. Jadi spray rata atau spray berisan atau spray bulatan. Spray rata atau spray sapu rata itu sebenarnya tidak digalakkan, karena permukaan tanah kawasan kebun menjadi tanah kawasan kebun itu jadi kering kontang, kering ya. Jadi akar sawit itu pun susah, kurang mendapatkan air ya, kurang mendapatkan serapan air karena kawasan tanah kebun itu kering kontang disebabkan oleh cara spray sapu rata. Cara spray sapu rata ini kita buat selang-seli ya, bukan terus menerus sapu rata. Terutamanya sapu rata ini harus dikawal di kawasan yang beriklim atau cuaca yang panas sepanjang tahun.